Pak Mahfur. Semoga Julita. Sudah dimulai Pak Harto, monggo. Bisa ini sudah. Baik, mulai nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Doplang, kemudian yang terhormat pula Ketua KKG Gugus Dewantoro Kecamatan Jati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat menjalankan tugas, dan salah satunya adalah hari ini kita mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan di SDN 1 Doplang sebagai KKG Gugus Dewantoro Kecamatan Jati, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Treswanto. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tunjuk kepada kita sehingga kita mendapatkan jalan yang terang benderang. Bapak Ibu guru yang kehormati, yang hebat, yang luar biasa, pada kesempatan pagi ini akan dilaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai implementasi dari tugas sebagai calon guru penggerak di modul 1.4, dan kali ini dilaksanakan di forum KKG Gugus Dewantoro Kecamatan Jati. Izinkan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua KKG Gugus Dewantoro, yang ketiga adalah sebagai acara inti yaitu diseminasi dari narasumber yaitu Bapak Treswanto. Yang keempat nanti ada tanggapan, tanya jawab dan refleksi. Dilanjutkan acara yang terakhir adalah penutup. Ibu Bapak guru yang hebat dan luar biasa mengawali pagi ini agar acara dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya berkah barokah untuk kita semua. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKG Gugus Dewantoro kepada beliau Bapak Teguh Pamuji. Sumonggo Bapak. Terima kasih saudara moderator. Mohon maaf, suara saya terdengar apa tidak Bapak Ibu? Terdengar, jelas Bapak. Jelas Pak Teguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rohlis sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, pertama saya sampaikan salam sehat selalu, senantiasa menjaga kesehatan dengan senantiasa berolahraga, makan nutrisi yang sehat, sehingga kita dapat melakukan satu kegiatan aktivitas yang menjadi rutinitas kita sebagai pendidik dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kalau kemarin kita terakhir bertemu dalam forum KKG, ya ini kaitannya dengan implementasi atau penerapan kurikulum Merdeka, Pak.
minggu yang lalu. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal berapa ini Bapak Ibu? Yes, September tahun 2022 untuk melaksanakan satu kegiatan lagi, yakni katanya dengan diseminasi budaya. Terima kasih atas panitia atau penyelenggara. Kemudian tujuan diadakannya satu diseminasi ini nanti agar bermanfaat bagi kita semua, kaitannya dengan menyerap apa yang menjadi penjelasan dari narasumber. Kemudian karena ini forum KKG, kita berada pada Gugus Ki Hajar Dewantoro. Saya selaku ketua berharap sekali hasil dari penjelasan atau pemaparan dari narasumber nanti bisa menginduksi atau mengimbas kepada Bapak guru yang lain pada tingkatan kelas. Itu Bapak Ibu, guys. Sekali lagi senantiasa menjaga kesehatan. Kita berdoa semoga bahwa kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses dan berakhir dengan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas sambutannya selaku Ketua KKG Gugus Dewantoro. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi hak nyata budaya positif, dengan materi yang akan disampaikan nanti oleh beliau Bapak Triswanto. Pada beliau Bapak Triswanto, sumonggo Pak langsung. Terima kasih Pak Harto dan Pak Teguh juga yang tadi sudah berkenan memberikan sambutan. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Ndoplang, yang kami hormati Ketua KKG Gugus Dewantoro Kecamatan Jati, dan tak lupa teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang pagi hari ini saya laksanakan. Marilah kita tak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik insan yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan selanjutnya selawat serta salam marilah juga senantiasa kita haturkan pada semoga dengan kita mengucap sholawat untuk beliau, kita nanti termasuk golongan yang mendapat syafaatnya, pertolongannya dari dunia ini kelak hingga ke yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, senang sekali rasanya pagi hari ini saya bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu guru hebat semua ya, untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru
dan semoga nanti acara yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, tidak ada kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sebelumnya beli gandum di Surabaya, marilah tetap tersenyum dan bahagia. Semoga dengan kita awali senyuman, segala sesuatu kegiatan yang kita laksanakan akan berjalan lancar dan endingnya akan menghasilkan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, langsung saja saya mulai kegiatan di pagi hari ini. Ini hari Jumat, harinya termasuk hari pendek, ini langsung saja nih. Izinkan saya share screen untuk kegiatan diseminasi pagi hari ini. Terlihat nggih Bapak Ibu, sampun? Sampun. Terlihat kecil napa pun besar nggih? Masih slide-slide. Masih slide-slide, kurang besar nggih? Nggih. Ya. Kalau ini Sudah Mas. Sudah besar, Pak. Sudah besar. Oke. Ya. Baik, saya mulai saja diseminasi budaya positif pagi hari ini. Materi ini nanti semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai pendidik dan nanti muaranya untuk semua warga sekolah kita masing-masing. Amin. Saya awali dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Untuk itu sebelumnya kita membacakan komitmen belajar terlebih dahulu sebelum nanti pelaksanaan kegiatan diseminasi. Yang pertama, usahakan menyalakan kamera. Menyalakan kamera apabila sinyalnya baik, apabila tidak baik ya boleh off kamera. Kemudian matikan mic apabila tidak melakukan pembicaraan atau ingin tanya jawab. Kemudian hadir seutuhnya antara pikiran dengan hati, usahakan sinkron ya, jangan hadir setengah-setengah. Kemudian hargai waktu bersama. Ini, mari kita hargai waktu belajar kita. Ya. Nanti kurang lebih ada 1 jam pelaksanaan kegiatan diseminasi ini. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Seperti tadi, kalau tidak sedang berbicara, mohon tolong matikan mic. Kemudian persiapkan catatan, buat catatan-catatan apabila nanti dibutuhkan. Dan klik raise hand apabila nanti ingin bertanya atau memberi tanggapan. Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal yang biasa dalam sesi daring ya, karena ini pembelajaran kita dengan daring, maka dimungkinkan nanti ada yang mengalami gangguan. Kemudian yang terakhir, bisa meninggalkan ruang meet jika sudah selesai. Itulah komitmen belajar kita. Ya, mohon tolong kita menyepakati. Berikutnya,
Eh, Dalam kegiatan pembelajaran nanti, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semuanya, arahkan perhatian kita untuk fokus belajar. Ya, niati kegiatan ini untuk belajar, untuk ibadah, thalabul ilmi, mencari ilmu, dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Agar kita lebih fokus ya, dalam mengikuti pembelajaran nanti, mari kita bersama-sama mendengarkan alunan musik relaksasi agar kita lebih fokus, memiliki ketenangan jiwa, hati, dan pikiran. Mari kita nikmati bersama-sama. Rasakan suara burung, indahnya alam yang nantinya akan membawa ketenangan jiwa kita, hati dan pikiran agar kita fokus bisa mengikuti sesi pembelajaran ini dengan nyaman. Suasana pagi hari sangat sejuk, udara masih segar, ada suara-suara kicauan burung. Rasakan ketenangan, kenyamanan, rileks hati dan pikiran kita. Ya, demikianlah tadi Bapak Ibu sedikit alunan musik relaksasi yang kita dengarkan. Semoga membawa ketenangan jiwa, hati, dan pikiran kita untuk bisa fokus mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum memasuki materi, ya ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Pernyataan ini ada 3. Ya, sebelum ke materi, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju apa tidak? Silahkan Bapak Ibu guru bisa mengisi pernyataan ini di kolom chat yang sudah ada di ruang Meet. Silakan. Sudah ada yang mengisi? Bu Mira tidak, Pak Muji Hartono tidak, Pak Sudiarto tidak, Pak Martono tidak setuju, Bu Wiwi tidak. Ya. Kemudian pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Ada yang mengisi setuju, ada yang mengisi tidak. Pak Nanang setuju, Pak Muji tidak, Pak Martono tidak. Kemudian Bu Mira tidak setuju. Di akhir nanti akan kami
tanya nggih. Apa alasannya setuju, apa alasannya tidak setuju. Yang ketiga, pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Bu Lina menjawab tidak setuju. Bu Fitri menjawab tidak setuju. Bu Fitri setuju. Bu Wiwi Handayani tidak. Pak Martono tidak setuju. Pak Nanang setuju. Ya. Dari 3 pernyataan yang saya lontarkan ini, ada yang menjawab pertama setuju, ada yang tidak setuju, yang kedua ada juga setuju tidak setuju, ketiga sama setuju dan tidak setuju. Baik, untuk alasan dari Bapak Ibu yang menyatakan setuju dan tidak setuju, boleh saya ingin tahu Pak Nanang atau Bu Fitri ya. Bu Fitri, halo. Iya, Pak. Halo. Ya, Pak Nanang nggih. Pak Nanang alasannya untuk pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tadi menjawab setuju nggih. Iya, Pak. Ya, alasannya apa? Tidak Pak setuju, Nanang? Pak. Tidak setuju. Hukuman nggih. tidak setuju nomor 1. Karena hukuman itu cenderung menyakiti anak ya, Pak ya. Oh, Jadi nggih. untuk kedisiplinannya itu mungkin tidak terlalu berpengaruh sama anak, mungkin dia cuma takut aja. Sedangkan yang kedua saya setuju, hukuman kalau hal positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Jadi misalnya dia terlambat dikasih hukuman yang positif itu kan bisa meningkatkan ya kan nggak menyakiti anak gitu loh Pak, kan nggak menyakiti gitu ya. Sedangkan yang ketiga, kalau penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu ya, karena anak kalau dikasih penghargaan saya rasa dia pasti senang dan minat belajarnya akan meningkat. Seperti itu Pak. Walaupun itu mungkin nanti suatu saat kalau dia tidak mendapat penghargaan mungkin turun lagi ya, tapi saat untuk mendapat penghargaan itu pasti dia akan termotivasi sekali. Itu pendapat dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang atas pendapat yang sudah disampaikan. Selanjutnya satu lagi dari Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Sedang itu ya, ada kegiatan lain mungkin ya. Atau dari Bapak Ibu guru yang lain bisa mengutarakan alasannya mengapa tadi menjawab setuju atau tidak setuju dari ketiga pernyataan yang saya ajukan ini. Pak Evan mungkin, Pak Evan, halo. Pak Evan, halo. Bu Erika. Nah, sedang di kelas mungkin ya. Karena masih kondisi PPS. Ya, untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebelum nanti kita dari segala macam bentuk hukuman itu jangan sampai kita berikan pada anak meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Karena nanti anak akan istilahnya kena mental kalau sudah diberi hukuman. Dia akan malu di depan teman-temannya. Bahkan nanti suatu saat dia akan memiliki istilahnya pikiran untuk mendendam pada pemberi hukuman tersebut. Untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini antara setuju dan tidak setuju. Hal positif apapun yang seperti membaca, membersihkan kelas sebagai hukuman, ya itu memang meningkatkan kedisiplinan anak. Akan tetapi misal anak tersebut
terlambat sekolah. Harusnya tidak diberi hukuman membaca dan membersihkan halaman, akan tetapi diberi arahan terlebih dahulu, ya. Kemudian diberi motivasi terlebih dahulu, jangan dihukum langsung. Ya, meskipun hukuman itu nantinya bisa meningkatkan disiplin, akan juga membuat mereka atau anak-anak jerah. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang ini juga antara setuju dengan tidak setuju. Setujunya ya memang dengan diberi penghargaan, ya, motivasi anak akan meningkat. Akan tetapi ya ini kejelekannya apabila anak tersebut tidak lagi diberi reward, misalkan penghargaan, hadiah, maka cenderung belajar anak itu akan turun. Ya, maka dari itu ya penting juga memberi penghargaan, tapi juga motivasi secara verbal, lisan juga diperlukan. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dalam topik eksplorasi konsep yang sudah kami pelajari. Nanti dalam materi budaya positif ini ada 6 materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Berikutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Ya, kesemuanya ini nanti kita bahas satu persatu. Semoga Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama dan endingnya mendapat manfaat. Selanjutnya, perubahan paradigma. Kita lakukan kegiatan kepalan tangan. Ini ada ilustrasi, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secarik kertas kecil. Mari kita praktekkan nggih Bapak Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sobek kertas kecil dan menuliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian setelah menulis, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dikepal dengan erat nggih. Kemudian teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda atau yang B tadi bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Anda dipaksa untuk membuka kepalan tangan Anda untuk bisa menunjukkan sesuatu yang berharga yang sudah Anda kepal tadi, Anda tulis. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa menuliskan yang terjadi di kolom chat yang sudah ada di link Meet ini. Silakan Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Apakah Anda akan tetap berusaha mempertahankan kepalan tangan Anda untuk mempertahankan sesuatu yang berharga tersebut, atau Anda dengan bujukan teman akhirnya memberikan benda tersebut ke teman Anda? Silakan tulis di kolom chat. Pak Evan menjawab mempertahankan. Pak Teguh juga sama.
Kemudian Pak Nanang, kalau sahabat tadi kurang jelas ini. Ya. Pak Martono, saya akan mempertahankan kepalan tangan saya. Pak Nanang, kalau sahabat baik saya bukakan, Pak. Kalau cuma sekedar teman enggak tak kasih buka. Gitu nggih. Pak Teguh, isi kepalan merupakan sesuatu yang sangat berharga, untuk itu apapun akan saya pertahankan. Nah, Ibu Wiwi, Ya, seperti itu, Pak. pertahankan sekuat tenaga. Pak Sudiarto, saya pertahankan sekuat tenaga. Ya, terima kasih dari jawaban Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Kita sebagai orang yang memiliki prinsip, ya, hendaknya ya tetap mempertahankan yang sudah kita jadikan prinsip. Jangan sampai prinsip kita itu karena bujukan, ancaman, hardikan, rayuan, suapan, kita bisa terbujuk rayu, akhirnya kita lepas dari prinsip. Nah, itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru semua. Kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi merupakan sebuah khayalan, ya, khayalan atau pemikiran baru yang bisa menjadi nyata, bisa tidak menjadi nyata. Ya, ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jelas ini guru bisa, apakah guru bisa mengontrol murid? Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kita berandai-andai ini. Ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah andai-andaian ini tepat atau tidak? Nanti kita sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kita bahas stimulus dan respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara stimulus dengan teori kontrol ini tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Karena teori kontrol menyebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian, teori kontrol menyebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah dan tidak berpikir menang dan kalah. Berikutnya, ini inti dari diseminasi kita, yaitu budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Sering kita ketahui, kita menghubungkan bahwa konsep disiplin positif, ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dengan kata teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila kita tidak gunakan sama sekali. Nah, itu disiplin positif. Selanjutnya, makna kata disiplin berdasarkan budaya. Berdasarkan budaya, yaitu disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan yang kedua, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri sendiri, maksudnya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari dua makna kata disiplin ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa disiplin itu merupakan suatu bentuk kesadaran pribadi untuk menyelesaikan diri dengan aturan. Menyelaraskan diri dengan aturan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tidak ada paksaan ya dari diri sendiri. Berikutnya, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Nah, sebelum kita bahas, ya, makna pendidik dari diri kita, tujuan kita sebagai pendidik, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari dalam diri anak tersebut. Di samping kita memotivasi ya. Kemudian muaranya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa akan kita pelajari. Dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Dominan intrinsik yang dibutuhkan, bukan ekstrinsik untuk melakukan perilaku disiplin. Nah, untuk itu ini sudah saya buat video penerapan budaya pembiasaan positif yang ada di sekolah saya. Dari budaya salim, ya, membersihkan ruang kelas, masuk kelas dengan tertib, dengan berbaris dulu yang rapi, membersihkan halaman. Itulah pembiasaan positif yang saya mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang. Ini juga mengawali pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya ini setiap hari Jumat kita mengikuti kegiatan Jumat Sehat dan kegiatan kepramukaan. Ada juga program Go Green School yang nantinya akan membawa dampak positif bagi sekolah.
Kemudian kegiatan upacara tiap hari Senin juga membentuk karakter yang disiplin. Ini pulang sekolah tetap salim dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya materi berikutnya motivasi perilaku manusia. Seseorang melaksanakan suatu tindakan akan tetap ada motivasinya. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi yang pertama, ini motivasi yang terendah. Takut kalau diberi hukuman, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan tindakan yang benar. Berikutnya yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nih, ada unsur pamrih di sini ya. Untuk melakukan tindakan ada unsur pamrih. Berikutnya, motivasi ketiga untuk menjadi orang yang merdeka. Inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini yang kita maksud ya. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal dari dalam diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita harapkan ya motivasi yang ketiga ini yang kita laksanakan untuk melakukan tindakan. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu sendiri yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Nah ini sesuai yang tadi saya sampaikan, motivasi ketiga lah yang harus kita tanamkan pada diri sendiri. Kita tanamkan pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya itu apa? Ada nilai toleransi, rasa menghormati, ya, keteraturan, ketaatan, dan sebagainya. Selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui manusia memiliki kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini kita sebagai manusia, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tersebut kita uraikan menjadi atau sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, yang utama itu kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Nah, ini untuk yang dewasa, seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini jelas untuk kita yang sudah berkeluarga
Ya, penting juga ini karena ini kebutuhan dasar. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kejiwaan, pikiran, ya. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan berhubungan dan koneksi sosial. Ya, hubungan jaring-jaring sosial, jaring-jaring sosial, kemasyarakatan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terutama kita sebagai pendidik, peran kita di masyarakat tentu tidak ringan. Kita sebagai tokoh juga di masyarakat sering kita dimintai pertimbangan, dimintai saran dan sebagainya di lingkungan masyarakat, tentunya di lingkungan rumah kita. Entah kegiatan apa, mesti kalau ada tokoh guru di situ mesti dimintai pertimbangan. Berikutnya yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ya. Ini meliputi self-esteem. Self-esteem itu kebutuhan diri sendiri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berikutnya yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup ini tanpa kenikmatan apapun. Ya, karena kebutuhan akan kesenangan dan belajar ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Orang tidak memiliki kesenangan, hidupnya akan susah terus, ya tidak enak. Ya, setiap orang harus memiliki kesenangan masing-masing. Materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini diutarakan oleh Diane Gosen, ya, seorang penulis. Yang pertama, kontrol guru sebagai penghukum, dan kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, juga sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kita sebagai pendidik ini ada 5 posisi kontrol yang melekat pada kita. Apakah kita sebagai penghukum, apakah membuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman dari murid-murid kita, atau pemantau, atau manajer. Nanti kita pelajari bersama. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita sebagai guru, ya, apakah kita sebagai posisi kontrol penghukum? Kalau kita sebagai penghukum, kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu hukuman secara fisik tubuh, kalau verbal berupa kata-kata atau lisan. Dan yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, di sini biasanya guru atau pendidik akan bersuara lebih lembut untuk bisa menyadarkan anak. Pendidik lebih lembut. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada ajakan-ajakan untuk bisa lebih baik posisi guru di sini. Yang keempat,
Guru sebagai pemonitor atau pemantau, pengawas. Memonitor berarti mengawasi tindakan yang dilakukan oleh siswa atau murid. Yang kelima, ini dari kesemua posisi kontrol nih, yang terbaik menurut saya manajer ya, posisi kontrol manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini. Posisi kontrol yang kelima yang harusnya melekat pada seorang guru. Nah, dalam posisi guru 1, penghukum, ya, tindakannya seringkali memarahi, mengkritik, meyakini, melakukan tindakan kekerasan bahkan ya. Kemudian perkataan yang dilontarkan, disampaikan, kalau kamu mengulangi sekali lagi, ya misalkan itu, Bapak Ibu guru akan menghukummu dengan push up misalkan 5 kali, 10 kali dan sebagainya. Dan akibatnya dari hukuman yang diberikan, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Bahkan cuek kalau ketemu Bapak Ibu guru di luar sekolah. Dan pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kadang ya ada perlawanan, membangkang ya. Kalau sudah dihukum terus ada motivasi untuk melanggar melawan. Selanjutnya motivasi yang berkembang yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini timbul dari luar, mesti ada suara-suara atau bujukan untuk dan guru membuat rasa bersalah, tindakannya mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah, perkataannya Bapak Ibu guru kecewa sama kamu. Dengan nada yang halus tapi nggih. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Itu yang disampaikan oleh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan akibatnya murid merasa bodoh atau nakal. Ya jelas itu. Kemudian pola perilakunya rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman, tindakannya membuat pemakluman, dimaklumi, tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid, dan perkataan yang disampaikan atau penyampaian yang disampaikan oleh guru, itu lakukan demi Bapak Ibu guru, kamu tidak boleh berbuat seperti itu misalkan. Merasa guru adalah teman yang baik, yang bisa memaklumi kesalahannya. Kemudian pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Motivasi yang berkembang masih motivasi ekstrinsik dari luar karena pengaruh dari kontrol guru sebagai teman tadi. Dan guru sebagai pengawas, tindakan memantau, mencatat, sudah tahu aturannya, itu yang disampaikan oleh guru sewaktu memberi bimbingan. Murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Murid sendiri yang mempertanyakan, tidak guru yang memberi konsekuensi. Ya, nanti konsekuensinya juga dibuat murid sendiri. Dan pola perilakunya berorientasi pada ganjaran atau hadiah. Dan motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik sama. Kemudian posisi guru, kontrol guru yang kelima sebagai manajer. Tindakannya perkataan apa sebenarnya harapan kamu, kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, kemudian pola perilakunya disiplin dari dalam diri, dan motivasi yang berkembang sudah memotivasi intrinsik, ini motivasi yang muncul dari dalam diri. Jadi anak itu sadar akan kesalahannya, kemudian sadar juga untuk memperbaiki kesalahan itu dan berusaha tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut.
Nah, berikut ini saya tampilkan contoh posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ini kasusnya anak datang terlambat dan ditanya guru secara empat mata di kelas kosong ya. Tapi nanti guru memberikan hukuman fisik. Ya, diberi hukuman fisik. Penghukum seperti ini hendaknya kita tidak lakukan pada siswa. Itu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Anak cenderung cemas, sering khawatir dan menjadi kurang percaya diri. Dia tertunduk malu. Berikutnya, guru sebagai teman. Ini ada unsur kedekatan antara guru dengan murid. Anak cenderung nyaman mendengarkan nasihat dari guru karena guru bisa menjadi teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Ini diharapkan guru itu seperti ini ya. Bisa menjadi teman juga. Guru sebagai pemantau. Anak mempertanyakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misalkan anak ini terlambat atau tidak mengerjakan tugas, tidak membawa tugas, tidak membawa buku ke sekolah, anak dengan kesadaran mempertanyakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Untuk posisi kontrol yang kelima, guru sebagai manajer akan saya tampilkan nanti di penerapan segitiga restitusi. Berikutnya materi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan, kenapa kok tidak peraturan, harus keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai keyakinan. Ya, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan nanti timbul dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya, kita punya kelas ya, kita buat keyakinan itu dengan para murid. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Dalam pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas berbaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sendiri dengan kondisinya. Semua kelas, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, curhat pendapatnya, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu kita
nanti bisa tinjau dari waktu ke waktu, harus istilahnya dinamis. Nah, berikut ini saya sudah mempraktekkan proses pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, sebelumnya ini saya bimbing dulu murid untuk tahu apa itu keyakinan kelas. Kemudian mereka saya beri kertas sticky note. Mereka menulis sendiri masing-masing anak ya, ide-ide untuk membuat kelas impian dan keyakinan kelas yang nantinya akan mereka patuhi atau dan juga sepakati. Berikut video pembuatan keyakinan kelas. Masing-masing anak kita beri kesempatan untuk menuangkan ide kelas impian apa yang mereka dambakan. Di situ anak bisa menulis kelas yang bersih, nyaman, rapi, indah, hijau. Banyak udara segar yang masuk. Ada juga yang menuliskan ingin kelas ber-AC. Nah, itu impian mereka. Ini proses penempelan dari kesepakatan kelas yang sudah ditulis anak-anak. Ini. Kemudian perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Kalau pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada perintah mesti ya. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas ada unsur tanggung jawab di situ. Setelah menggunakan, siswa dengan kesadaran mengembalikan buku ke tempatnya semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain dan kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Di sini kalau komitmen sudah menjiwai, ya, mereka malu untuk datang terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Karena keyakinan kelas yang muncul, keselamatan, menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya menjaga kesehatan ya, terutama. Dan bergantian atau menunggu giliran. Selanjutnya menghormati orang lain, bersabar. Dan peraturannya menggunakan masker, keyakinan kelas kita sadar akan kesehatan, keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas kita mengutamakan keselamatan dan keamanan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu pengertian dari segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen di bukunya tahun 2004. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Chelsom Goosen juga di bukunya tahun 1996. Selanjutnya, apa manfaat restitusi itu? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
tadi, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, misalkan keteraturan, tanggung jawab, menghormati, toleransi, ya itu. Ya. Dan ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya nomor 2, restitusi memperbaiki hubungan. Nomor 3, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tentunya diri pada murid ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan mana yang tidak tercukupi kita cari. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini dirasa paling baik dari cara-cara lain. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi, dan muaranya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ini tujuan akhirnya, mengembalikan murid pada kelompoknya. Berikutnya tahapan dari segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini langkah pertama. Menstabilkan identitas. Teori kontrol yang dibutuhkan yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan langkah kedua dari segitiga restitusi ini yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Di sini ya, kita gali informasi, ya kita tanyai anak, ya, dari keterangan anak ini ya kita tahu ya, kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi itu apa dari 5 kebutuhan dasar tadi. Inilah yang nanti memotivasi anak melakukan perilaku tersebut. Dan yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran atau masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Ini ya. Teori kontrol yang dibutuhkan, kita semua memiliki motivasi internal ini. Kita yakinkan pada anak, ya, kamu bisa lebih baik dari sekarang. Gitu. Dan contoh-contoh kalimat yang digunakan pada tahapan langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama, ya kita bisa menyampaikan di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang nanti harus kita sampaikan pada anak di tahapan restitusi yang pertama. Kemudian pada tahap kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini alasan ini yang nanti mendasari anak ini kebutuhan dasar apa yang kurang terpenuhi. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, tentunya sikap yang lebih baik dari ini yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir pada tahap ketiga, kalimat yang disampaikan guru nantinya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ya, ini mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat.
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ya. Kita kembalikan memori anak untuk mengingat kelas ideal yang diimpi-impikan. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Terakhir. Dari itu, contoh dari tahapan langkah segitiga restitusi. Berikut ini saya sudah menggunakan penerapan segitiga restitusi di sekolah pada kasus anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah atau PR. Nah, berikut videonya. Ini anak setelah pembelajaran di kelas tidak mengerjakan tugas, tidak langsung kita temui karena di kelas banyak teman-temannya, kita panggil di kantor untuk bicara empat mata, memberikan bimbingan, arahan, ya, supaya anak ini ada motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu juga nanti bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah, ya. Kita beri pendampingan pada murid kita yang memiliki masalah-masalah tentang kedisiplinan. Yang kita berikan langkah preventif, ya, persuasif agar anak bisa kembali ke kelompoknya dengan hal-hal yang baru. Ini diberi nasihat secara halus, tidak ada hukuman di sini. Ini anak dimotivasi untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dan tidak mengulangi lagi. Nah, inilah testimoni dari anak yang tadi saya di bimbingan. Setelah anak saya beri bimbingan, anak merasa dihargai, dimotivasi, dan diberi solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan tidak ada hukuman di sini. Nah, anak menjadi lebih baik, termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Demikian tadi penyampaian materi seluruh materi yang sudah saya buat untuk diseminasi budaya positif di pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Salam TBM, bergerak dan menggerakkan, guru bergerak Indonesia maju. Silahkan nanti Bapak Ibu Guru apabila ingin menanggapi apa yang sudah saya sampaikan, nanti ada sesi menjawab, memberikan tanggapan. Lagi terima kasih. Pohon waru, pohon markisa, jadilah guru yang luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi diseminasi hak nyata budaya positif yang telah sampaikan Bapak Iswanto, sungguh luar biasa. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah
tanggapan, tanya jawab, dan refleksi kepada Bapak Ibu. Semoga yang pernah memberikan refleksi tadi. Monggo. Saya Pak Harto. Ya Pak Teguh, monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Berpendapat saja. Yang pertama saya sampaikan sangat luar biasa sekali kaitannya dengan pemaparan budaya positif oleh narasumber. Di situ saya menggarisbawahi selaras dengan apa yang menjadi filosofi beliau diajar Dewan SDN 18 SDN 18 jadi SDN 18 saya Sinyalnya Pak Teguh sampaikan putus ya. Disampaikan oleh panjenengan Bapak Triswanto. Kemudian yang kedua, di situ tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa sekali bagaimana kita menerapkan budaya positif dalam suasana kelas. Di situ ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang memang di situ awalnya tercipta dari curah pendapat pikiran dari warga kelas kita. Luar biasa Kak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mendampingi putra putri kita bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada individu atau murid atau peserta didik kita. Untuk itu terima kasih sudah diberikan satu kesempatan. Insya Allah nanti menginduksi pada diri saya sendiri juga murid-murid kami untuk bisa kita sampaikan sesuai dengan pemaparan atau penjelasan Pak Triswanto. Terima kasih Pak Triswanto, luar biasa. Pak Teguh. Aku ben gak wirawiri engko wae tekan kono. Lah iya makane kuwi. Monggo yang lain apabila ingin memberikan tanggapan. Pak Tono, Pak Rosid, atau teman-teman lain, Pak Muji. Ampun Bapak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Pak Harto. Baik, sekiranya dari rekan-rekan guru yang luar biasa sudah jelas. Tanggapan dari Pak Teguh. Hal yang luar biasa bagi kami. Ya. Sedikit mungkin Pak Muji bisa di mute mikrofonnya. Oke, terima kasih. Mikrofonnya Pak Muji bocor. Sedikit Pak Harto, sedikit. Pripun? Ya, terima kasih ya dari teman-teman yang sudah berkenan memberikan tanggapan ya dari Pak Teguh. Sekali lagi motivasi dari intrinsik lah yang nantinya akan membawa perubahan dari diri kita mau nanti bisa terimbas ke sekolah kita dan utamanya ke anak-anak. Mulai dari diri, mulai dari sekarang, semoga pemaparan dari diseminasi saya tadi memberikan dampak yang positif juga untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Teguh semuanya, Pak Tono dan Pak Harto. Monggo silakan dilanjut acara berikutnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada kesempatan hari yang berbahagia ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tidak ada halangan apapun. Harapannya tadi di kakek Pak Triswanto kita bisa menjadi guru-guru yang luar biasa, guru-guru hebat, dan dapat mengantarkan anak didik kita untuk menemukan potensi mereka, mengembangkan dan mengarahkan agar potensi mereka dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari pada kesempatan bagian ini kita akhiri acara dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, tutur kata yang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Harto itu bisa foto bersama betul Pak Harto? ya, foto bersama Dokumentasi. on kamera, nggih. Nggih. Semuanya mengepalkan tangan merdeka begitu saja ya. Ya. Pak Rosid, halo. Kita foto bersama. Ya. Terima kasih semuanya. Salam merdeka. Salam Pak Bres, sukses. Sukses Sukses, untuk semuanya. Ya, terima Sukses. kasih. Mohon Sudah apa belum? Sampun. Sudah. Mohon izin lo ya. Ya, salam. Nggih, ambil di lemari. Nggih. Sekelas, dino akor, foto-foto sinawone kok malah bro. Sekelase, baru kan, nek aku kan lu enak ya, di tukaran gitu. Tukaran ini kayak lebih ya. Nanti habis ini, kalian salaman, tukarannya. Ya, salaman. Yo, bersalaman. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnomo Hadi, rekan sejawat dari Saudara Triswanto, peserta PGP Angkatan 5 dari SDN 1 Duplang, Kecamatan Jati. Saya secara pribadi mengapresiasi kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh rekan kami dari SDN 1 Duplang. Kegiatan ini memang memberikan dampak positif bagi kami SDN 1 Duplang untuk dapat menimba ilmu dari pendidikan guru penggerak yang telah diikuti oleh Pak Triswanto. Ilmu yang bermanfaat ini nantinya akan kami terapkan di sekolah agar kami sebagai guru dan murid dapat menciptakan budaya yang positif dengan kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Triswanto yang sudah berbagi ilmu dari ilmu PGP kepada kami. Sukses selalu, tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.